Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Alifuddin Al-Farisi dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan fungsi logika AND, OR, dan NOT. Pertama, saya akan menjelaskan fungsi logika AND. Fungsi logika AND akan bernilai benar atau true jika semua kondisi terpenuhi. Benar semua ya. Nah, di sini ada dua kondisi A dan B. Dan ini adalah keluarannya. Misalkan kondisi A bernilai benar dan kondisi B bernilai salah, maka keluaran atau output dari logika AND itu akan bernilai salah. Jadi di sini ada contoh lagi. Kondisi A bernilai benar dan kondisi B bernilai benar, maka keluaran atau outputnya akan bernilai benar. Nah, satu lagi contoh, di sini ada dua output yang bernilai salah, A dan B, dan keluarannya adalah 0. Nah, dari tabel berikut, kita bisa menyimpulkan bahwa logika AND akan bernilai benar jika semua kondisinya terpenuhi. Jadi, jika salah satu kondisinya bernilai salah, atau semuanya salah, maka akan bernilai salah juga. Nah, di sini OR akan bernilai benar atau true jika salah satu kondisi terpenuhi. Nah, ini dalam tabel ini berikut, kondisi A bernilai benar 1 ya, bernilai benar, dan kondisi B bernilai salah. Dan keluarannya adalah benar. Mengapa seperti itu? Berbeda dari logika AND, karena logika OR akan bernilai benar jika salah satunya saja sudah benar. Nah, berbeda dari logika AND. Nah, di sini di bawahnya ada lagi logika tabel baris selanjutnya. Kondisi A bernilai benar, kondisi B bernilai benar, maka outputnya benar. Dan di sini ada kondisi yang bernilai dua-duanya bernilai salah, dan keluarannya akan bernilai salah. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini logika NOT akan bernilai benar atau true jika kondisinya tidak terpenuhi. Salah. Nah, kenapa di sini salah? Nah, jadi begini. Di sini ada kondisi A bernilai benar, tapi keluarannya salah. Nah, jadi di sini ada kondisi A dengan nilai yang benar, tetapi keluarannya adalah 0 atau tidak true ya, atau tidak benar. Kenapa? Karena logika NOT akan bernilai benar jika kondisi inputannya bernilai salah. Seperti itu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai true. Jika salah satu argumennya bernilai true dan menghasilkan nilai false, jika semua argumen false, jadi dalam hal menghasilkan nilai logika true atau false, fungsi OR merupakan kebalikan dari fungsi AND. Sistematika penulisan rumus OR. Logika 1 adalah pengujian logika ke-1 yang didefinisikan dalam fungsi OR. Logika 2 adalah pengujian logika kedua yang didefinisikan dalam fungsi OR. Logika 1, logika 255 dapat didefinisikan hingga 255 pengujian. Pengujian dapat berupa operasi matematika. Contoh A1 B dari 9. Yang harus dalam diperhatikan, koma atau semikolon dalam formula
disesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer Anda. Fungsi N. N adalah yang bernilai benar jika semua kondisi terpenuhi. Contohnya itu N A6. A6 itu dari kolom yang A baris ke-6 dan B6 kolom B baris ke-6 dan C6 itu yaitu kolom B baris ke-6. Contohnya 2 lebih besar dari 1. Benar. 3 lebih besar dari 1. Maka benar. Jika hasilnya benar, maka akan menjadi true. Contoh yang kedua, A7 yaitu kolom A baris ke-7. Jika 3 lebih besar dari 2, maka hasilnya benar. 1 lebih besar dari 2, maka salah, karena 1 itu lebih kecil dari kata 2. Jika jawabannya salah akan menjadi false, dan seterusnya. Oke, sekarang saya mau jelasin soal fungsi not. Fungsi not itu kan fungsinya akan bernilai benar jika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi, ini kan kondisi. Kalau kondisinya ini tidak terpenuhi, maka nanti statementnya akan bernilai benar. Kalau misalnya terpenuhi, berarti statementnya nanti false atau salah. Coba contoh pertama, ini not B6, berarti B6 ada di B, ini B6, berarti angkanya 3. 3 lebih besar dari 0, berarti ini terpenuhi dong. Jadi jawabannya pasti salah. Kalau nomor 2, B7 berarti angkanya di nomor 1 ini. 1 lebih besar dari 0. Ini terpenuhi dong, karena emang benar 1 lebih besar dari 0. Jadi pasti jawabannya salah. Nah, nomor 3, B8 minus 2. Minus 2 lebih besar daripada 0. Berarti pernyataan ini salah. Karena fungsi not akan bernilai benar jika kondisinya tidak terpenuhi, berarti pasti ini jawabannya benar. Nah, sekian buat not. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guminanto Rabi Andini dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan materi tentang if di Microsoft Excel. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan materi if di Microsoft Excel ini. Kita tidak asing dengan fungsi-fungsi Excel yang sangat banyak ini. Namun fungsi ini sangat menarik karena ini fungsi untuk menentukan nilai, yaitu jadi fungsi if ini melakukan uji logika menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan. Nah, saya ada contoh 2 if yang saya buat. Nah, ini nilai hasil ujian pemrograman sama kartu hasil studi
Universitas Serang Raya yang saya buat. Nah, gimana cara untuk melakukan hasil nilai yang di tabel ini agar langsung ke hitung atau ke detek otomatis. Nah, kita menggunakan rumus if. Nah, kita lanjut membuatnya. Nah, di sini ada nama, nilai UTS, nilai ujian, jumlah sama keterangan. Nah, di sini nilai udah tercantumin. Sekarang lanjut kita menentukan hasil jumlahnya. Nah, di sini jumlah kita harus menggunakan sum. Sum sama dengan C3 sama D3. Nah, C3 sama D3 ini adalah sel dari C3 ini nilai UTS sama D3 nilai ujian. Nah, maka hasilnya otomatis langsung jumlahnya. Nah, kalau lebih langsung keisi semua, kita tarik aja nih. Ada plus, tarik. Oke. Nah, langkah selanjutnya gimana menentukan lulus atau tidak lulus? Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan rumus if. Nah, ini menggunakan rumus if, yaitu if sama dengan C3 lebih besar dari 60, titik koma, jika D3 lebih besar dari 60 dinyatakan lulus. Selanjutnya kurang dari 60 dinyatakan gagal. Nah, maksudnya nilai yang di UTS sama nilai ujian lebih dari 60 maka dinyatakan lulus. Sedangkan di bawah dari 60 dinyatakan gagal. Nah, kita lalu enter. Nah, lulus. Agar kita bisa melihat lulus sama tidak lulus, kita otomatis kita tarik dengan plus. Tarik. Nah, selesai. Nggak kedetek, gagal, lulus. Nah, langkah selanjutnya contoh yang kedua. Contoh kedua sama mirip dengan contoh nomor 1. Nah, di sini ada kartu hasil studi Universitas Serang Raya. Nah, yang saya buat dari kelompok saya itu saya buat contoh dengan nama Bayu sama NIM-nya. Ini mata kuliah di semester pertama ini. Ada nilai tugas, UTS sama UAS. Misalkan contoh nilainya. Ada MK paket niaga, agama, bahasa Inggris, pengembangan kepribadian, PPKN, kalkulus, algoritma, sama pemrograman. Nah, di sini ada nilai tugas, UTS, UAS. Nah, di sini udah diinputkan semua nilainya. Nah, gimana untuk menghasilkan rata-rata nilai? Nah, kita menggunakan rumus average. Nah, ini kita menggunakan average untuk menentukan rata-rata nilai tugas UTS sama UAS. Nah, lalu kita masukkan sama dengan average. Nah, C18 jadi sampai E18. Nah, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya ketemu 73. Kita tarik seperti biasa, percepat. Nah, lalu untuk menentukan nilai angka huruf A, B, dan C, kita menggunakan if, yaitu sama dengan if buka kurung F18 lebih dari 80 titik koma. Jadi jika nilai rata-rata lebih dari 80 dinyatakan A. Sedangkan if F18 lebih dari 70 dinyatakan B nilainya. Sedangkan if buka kurung F18 lebih dari 60 dinyatakan C. Sedangkan if
buka kurung X18 selnya, sel terdapat di Excel lebih dari 50, dinyatakan D titik koma, misalkan di bawah dari 50 dinyatakan E nilainya. Selesai. Lalu kita enter. Agar lebih cepat kita tarik. Untuk menentukan keterangan lulus, gagal, atau mengulang, kita menggunakan if juga. Rumusnya sama dengan if buka kurung or. Kenapa menggunakan or? Karena menggunakan or yaitu menggunakan fungsi logika. Jadi or itu akan bernilainya benar, true, jika salah satu kondisi terpenuhi atau benar. Nah, buka kurung G18. G18 terdapat di sel nilai sama dengan dinyatakan A. Titik koma ini untuk memisahkan rumus. Nah, G18 sama dengan B. Dinyatakan nilainya B. Titik koma, lulus. Jika G18 sama dengan C, nilainya nilai dari G18 ini, nilai yang sudah tadi dihasilkan, maka hasilnya mengulang atau gagal. Oke, sekarang kita enter. Kita tarik. Lulus. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Menyampaikan materi, apabila kalau ada salah kata yang tidak enak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.